Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit beberapa penyakit daripada piyik merpati kita ya, agar jangan sampai piyik merpati kita itu terserang terhadap penyakit. Ada beberapa penyakit yang sering terjadi kepada piyikan kita. Yang pertama, sahabat semua, kalau misalkan udara kita lembab, maka sahabat semua biasanya piyik merpati kita itu terkena yang namanya senot ya. Kalau senot itu mata berair, dan lama kelamaan mata merpati ini, piyik merpati kita ini bengkak ya, berair, dan biasanya suka digaruk-garuk oleh kakinya sehingga menyebabkan keparahan daripada piyik merpati kita gitu ya. Nah, untuk solusinya sahabat semua, kalian bisa memberikan anti senot. Untuk penyembuhannya ini biasanya 3 hari. Dan untuk recovery sahabat semua daripada piyikan merpati kita, piyikan merpati kita dijemur ya. Jadi ini sangat mujarab sekali kalau misalkan piyikan kita dijemur. Biasanya akan lebih cepat sahabat semua sembuh kalau dijemur, matanya nanti akan kering sendiri. Nah, penyakit yang kedua terhadap piyikan kita, biasanya sahabat semua di dalam kloakanya ini, di luar kloaka ini suka ada kotoran yang menempel ya, sehingga sulit sekali ketika kotoran daripada piyikan ini keluar nanti yang kedua kalinya gitu ya. Nah, ini sahabat semua berpengaruh juga nanti terhadap pertumbuhannya. Dan biasanya kalau sakit itu biasanya si daripada sayapnya ini terkulai ya, nanti susah sekali berjalan gitu ya. Nah, untuk penyembuhannya daripada kotoran yang suka menempel di kloakanya, kalian bisa memberikan air hangat dan dioleskan kepada kotorannya sehingga lama-kelamaan hilang ya. Dan tentunya penjemuran pun ini dilakukan sahabat semua sampai nanti tidak menempel gitu ya kotorannya selama 3 hari penjemurannya ya. Penjemurannya selama 3 hari, dan terus untuk kandangnya juga jangan sampai lembab ya. Jadi kalau ada kotoran yang lembab, maka sahabat semua sulit sekali untuk penyembuhannya gitu ya. Kalau kotorannya banyak gitu, kalian bisa membersihkan kotoran-kotoran di kandang kita gitu ya. Penyakit yang selanjutnya yang sering menyerang terhadap daripada piyikan kita, yaitu piyikan kita susah berdiri ya. Susah berdiri sahabat semua, makanannya kurang, meminta lolohan kepada indukannya, dan indukannya nanti akan lama-kelamaan kalau tidak respon si ikan ini tidak akan diloloh oleh indukannya. Dan biasanya sahabat semua penyakit itu diakibatkan oleh dari kekurangan pakan kita gitu ya. Jadi usahakan sahabat semua, kalau misalkan untuk ikan yang usianya sudah keluar dari masa pelolohan susu tembolok di usia 7 hari ke atas, itu biasanya suka makan bungkil-bungkilan ya. Kalian bisa memberikan jagung sahabat semua yang kecil-kecil gitu ya, ditambah dengan pur. Kalau pur dan kalau untuk pur juga sahabat semua, kalian harus diremas-remas dulu seperti ini, karena nanti kalau misalkan purnya ini masih besar, maka sahabat semua efeknya nanti ya, efeknya ke ikan kita itu akan berak darah ya sahabat semua. Jadi berak darah ini dari pakan yang belum bisa dicerna baik oleh kedua piyikannya. Nah, oleh sebab itu kalian untuk pemberian kepada indukannya karena diloloh itu pakai pur-pur yang kecil ya, supaya tidak berak darah, karena usus daripada piyikan kita itu belum bisa mencerna dengan baik sahabat semua bungkil-bungkilan gitu ya. Nanti berakibat fatal, merpati kita susah dalam perkembangan atau pertumbuhannya. Karena sahabat semua, kalau untuk piyikan seperti ini, maka target kita dalam pengurusannya itu sampai bisa terbang ya, sampai 30 hari. Karena kerangka daripada merpati ini dibentuk sahabat semua dari masa-masa starter ya, mulai bagus kerangkanya itu tumbuh sampai 30 hari. Nah, kalau di 30 hari nanti makan yang banyak, tentunya nanti akan bagus pula dalam segi terbangnya gitu ya. Dan untuk perawatan ketika sudah tidak ada masalah sahabat semua, piyikan kita sehat, dan kalian nanti kalau misalkan udah 30 hari nanti bisa dipisahkan ya. Setelah makan bisa makan sendiri, kalian pisahkan dulu dengan indukannya gitu ya.
Nah, karena kita memisahkan sahabat semua dengan indukannya, tentunya kalau dipelihara oleh kita itu ikan masih dalam kondisi perawatan dan perlu pelatihan dengan kita, perlu pengenalan dengan kita. Nah, untuk cara terbangnya sahabat semua, kalian bisa nanti dimasukkan ke kandang dulu, jangan diliarkan dulu sahabat semua ya. Nanti kalau langsung diliarkan, biasanya merpati ini karena tidak tahu arah dan tidak tahu posisi kandang gitu ya, maka merpati kita kalau misalkan apalagi jumlahnya sedikit di kandang kita, merpati itu akan pindah ke kandang yang lain yang banyak koloninya gitu ya, karena merpati ini senang dengan gerombolan-gerombolan merpati-merpati yang lain gitu ya. Ini pengalaman kami sahabat semua ketika pelatihan daripada piiknya, diusahakan 50 meter, 100 meter, 150 gitu ya, supaya kenal dulu terhadap lingkungan kita, kandang kita. Dan untuk kandangnya usahakan kandang yang baru ya, yang tidak diisi oleh ikan-ikan yang lain atau indukan-indukan yang lain. Kalau misalkan disatuin dengan indukan yang lain, tentunya ini nanti akan membuat stres dan takut ya si ikan kita. Nanti ikan kita dipatuk oleh indukan-indukan yang lain. Jadi jangan sampai dikolonikan terlebih dahulu. Jadi dikarantina ikan baru dengan ikan yang lain gitu ya. Kalau satu usia, silakan kalian bisa memasukkannya dengan usia yang sama. Kalau ada selisih di waktu, tentunya kalian harus memisahkan, karena nanti kalau misalkan disatuin dengan usia yang berbeda, sahabat semua, mentality daripada ikan merpati kita tentunya tidak akan menjadi merpati yang berani dan mandiri gitu ya. Jadi kalau untuk karantina itu dengan piik yang usianya sama gitu ya, jangan disatuin dengan yang sudah tua gitu ya. Sudah itu sahabat semua, langkah yang selanjutnya yaitu nanti kalian bisa melatihnya dan menjodohkannya ikan kita gitu ya dengan ikan yang lain. Jadi jangan sampai dikawinkan dengan satu keturunan. Kalau misalkan ada jantan dan betinanya gitu ya, tidak boleh disatuin. Jadi misalkan kalau dari satu keturunan sahabat semua, jangan dikawinkan gitu ya. Kalian bisa mencoba mengawin silangkan daripada keturunan yang lain supaya hasilnya nanti maksimal. Kalau misalkan dikawin langsungkan sahabat semua dengan keturunan yang sama, maka nanti hasilnya kualitasnya akan jelek ya, pengalaman kami gitu ya. Jadi kalau untuk mengawinkan itu di usia 3 bulan setengah atau 4 bulan, kalian bisa mengawinkan dengan indukan yang berbeda itu biar hasilnya maksimal. Demikian mungkin sahabat semua beberapa penanganan penyakit untuk merpati, terutama ikan, sampai merpati kita dijodohkan. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.